Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pusat dalam rangka menetapkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang masih kurang. Atau, surat ini merupakan salah satu sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak, yang mana jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dijelaskan bahwa SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Berikut adalah contoh dari SKPKB. Selanjutnya, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT, yang adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 15 Ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Singkatnya, SKPKBT ini adalah koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Fungsi Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN sebagai surat yang dapat memberitahukan kepada wajib pajak bahwa jumlah nominal yang dibayarkan harus sama besarnya dengan jumlah pajak terutang. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika ada pemotongan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran yang tidak seharusnya terutang. Fungsi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan suatu pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh pajak. Pengertian pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pada sistem withholding tax. Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberian penghasilan atau jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterima penerima penghasilan seperti pajak penghasilan PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 23. Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan pajak adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran, misalnya PPH Pasal 22. Withholding tax merupakan jalan pintas bagi pemerintah untuk memungut pajak lantaran wajib pajak ditugaskan untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak atas pihak lainnya, sehingga pemerintah tidak memerlukan upaya dan biasa besar untuk mengumpulkan pajak. Dalam konteks Undang-Undang UU Pajak Penghasilan PPH,
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, withholding tax diperlukan sebagai angsuran pembayaran pajak, pemungutan pajak final. Lingkup gugatan sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta, yaitu pertama cedera janji atau once prestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah. Masih seputar syarat gugatan sederhana, Pasal 4 Perma 4/2019 mengatur sebagai berikut. Pertama, para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang kedua, terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Yang ketiga, penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dan yang ketiga A, dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum, tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Dan yang keempat, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Soal pendampingan kuasa hukum, gugatan sederhana boleh tanpa jasa advokat. Menerangkan, gugatan sederhana ini juga tidak wajib diwakili kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak atau penggugat dan tergugat dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Masih dari sumber yang sama, Koordinator Tim Asistensi Pembaruan MA Arya Suyudi menjelaskan Perma gugatan sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Pasal 4 ayat 4 Perma Garing 2019, sebagaimana kami sebutkan di atas, telah ditegaskan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi Arya menambahkan kalau penggugat atau tergugatnya pakai jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan. Pelaksanaan surat paksa. Surat paksa diterbitkan pejabat dan disampaikan langsung oleh jurusita kepada penanggung jawab. Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya hingga melewati 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan, maka pejabat akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan. Objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Pengumuman lelang. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang. Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Di sini terdapat hak dan kewajiban pajak dalam penagihan. Hak wajib pajak dalam penagihan. Yang pertama itu dapat mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak. Yang kedua, dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada administrasi. Ketiga, dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyedaran ke pengadilan negeri. Yang keempat, dapat mengajukan sanggahan atas objek sita.
Selanjutnya itu kewajiban wajib pajak dalam penagihan. Yang pertama, berkewajiban melakukan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo. Yang kedua, berkewajiban memenuhi komitmen dalam angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, berkewajiban untuk bersifat kooperatif dalam tindak penagihan pajak. Yang keempat, dilarang melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa dalam penagihan pajak yang berakibat pada tindak pidana seperti memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindah hak atas barang yang disita. Pelaksanaan pajak di Indonesia. Penetapan pajak self-assessment system dapat terlaksana karena didukung oleh paham material timbulnya utang pajak. Berdasarkan SSA, wajib pajak tidak perlu menunggu terbitnya surat ketetapan pajak dari administrasi pajak, melainkan wajib pajak harus aktif menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang dan melaporkan melalui media berupa surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan menjadi surat ketetapan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan apabila telah lewat jangka waktu 10 tahun, administrasi perpajakan tidak menerbitkan surat ketetapan pajak. Untuk pajak yang dipungut pemerintah daerah, jangka waktu kadaluarsa 5 tahun. Penetapan pajak pada hakikatnya merupakan koreksi atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajaknya. Dan penerbitan surat ketetapan pajak berfungsi pemberitahuan atau deklaratori jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Keputusan perpajakan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan. Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Merujuk pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan banding. Menurut pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Kadangkala terjadi selisih perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak dan pihak kantor pelayanan pajak. Terhadap hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak secara tertulis. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat diterima harus memberikan keputusan atas yang diajukan oleh wajib pajak. Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan Dirjen Pajak atas yang diajukan, wajib pajak hanya dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Syarat pengajuan banding yaitu yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Dan yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. Sesuai dengan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang Pengadilan Pajak atau putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Namun Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur upaya hukum lain yang didapat ditempuh. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Peninjauan kembali adalah salah satu tugas Mahkamah Agung yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Definisi peninjauan kembali dapat ditemukan dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang tata cara pengajuan permohonan kembali putusan pengadilan pajak. Permohonan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan pengadilan pajak. Secara sederhana, peninjauan kembali atau biasanya disingkat dengan PK dalam konteks pajak merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh pihak-pihak yang bersengketa, wajib pajak maupun otoritas pajak, untuk meninjau kembali suatu putusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut juga bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia atau HAM yang luasnya sesuai dengan pasal 28D UUD 1945. Cakupan peninjauan kembali dalam lingkungan pengadilan pajak. Undang-Undang Pengadilan Pajak menetapkan peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan pajak. Sesuai dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusan pengadilan pajak dapat berupa putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, atau membatalkan. Untuk ketentuan ini juga selaras dengan pasal 268 ayat 3 KUHP yang menyatakan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan pasal 268 ayat 3 KUHP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali. Akibatnya, PK dapat dilakukan berkali-kali.